cepat, gerak. Selamat siang. Ya, Hari ini hari Kamis 6 Agustus 2020. Tim dari Pondok Kerja Pekayun akan melakukan kegiatan patroli. Jadi sasaran kita hari ini adalah kita amankan untuk akses vital, terutama itu di seputaran jalan tol. Terus setelah selesai, kita langsung menuju ke simpang ATM untuk melakukan pemantauan dari menara. Dari menara pantau, biasanya respon ya untuk tim respon terkecil apapun kejadian. Jadi respon cepat itu yang kita butuhkan dalam penanggulangan kebakaran. Sekecil apapun laporan harus segera ditindaklanjuti. Sudah ada pertanyaan? tidak. Baik, kalau begitu kita sebelum memulai kita mulai dengan doa. Siap, gerak. Untuk masyarakat kita, doa, mulai. Selamat pagi. Kita hari ini sudah sampai ke namanya simpang KTM. Jadi di sini ada pos pantau milik Satlantas Polres Ogan Ilir. Nah, di sini ada pos pantau lalu lintas. Nanti kita bisa gunakan untuk mantau hotspot. Jadi kita manfaatkan menara pantau. Mari kita ke atas. Sahabat Pongi, kita sekarang sudah berada di pos pantau lalu lintas milik Polres Ogan Ilir. Pos pantau ini berketinggian kurang lebih 40 meter. Jadi keuntungannya di sini, ya, bisa kita lihat. Selain untuk memantau arus lalu lintas, juga bisa untuk memantau point spot apabila terjadi kebakaran. Karena di sini terbakar sekali. Kita lihat, keuntungannya di sini. Untuk sebelah kiri saya ini masuk kecamatan Indralaya Utara. Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kita lihat, itu di belakang saya. Nah, untuk sebelah kiri saya ini sudah masuk wilayah kecamatan Pemulutan Induk. Ya, itu di sebelah kanan saya ini masuk kecamatan Pemulutan Barat. Kita lihat. Ini kita lihat. Sahabat Pongi, nah di sini nanti saya ajak rekan-rekan kita jelajahi wilayah Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Di situ juga terdapat ya, di situ terdapat embung. Itu biasanya kalau terjadi karulan di situ tempat pengambilan foto boarding. Nah, di situ tempatnya. Nanti akan kita cek untuk kesiapan Karhutla tahun 2020. Nanti kita cek dulu untuk kondisi embung. Mari kita ke sana langsung menuju ke tempat.
sahabat Pongi, nah inilah cadangan air atau tempat penampungan air atau yang disebut dengan embung air ya, yang ada di Desa Sungai Rambutan. Ini diperkirakan untuk luas sekitar 50 kali 100 meter. Untuk kedalaman bisa mencapai 5 meter. Mungkin bisa dicek. Silakan Pak, dicek dulu kedalaman. Nah. Jadi embung ini untuk di sisinya memang untuk sebelah sisi mungkin hanya kedalaman 1 meter atau 1,5 meter ya. Tetapi jika sudah di tengah ini bisa diperkirakan 5 sampai dengan 6 meter untuk di tengah. Untuk luasan juga ini luasannya kurang lebih 50 meter kali 100 meter. Embung ini juga kalau dulu dibangun tahun 2018. Waktu itu memang di daerah Sungai Rambutan ini terjadi kebakaran yang sangat hebat ya. Jadi kebakaran sangat hebat, dari tim di lapangan kekurangan air. Jadi maka itulah inisiatif dibuatlah embung ini untuk dipergunakan airnya untuk supply waterbombing dan juga untuk supply pemadaman darat. Sayang untuk sekarang memang kondisi memang lagi tidak terawat ya, karena sudah ditumbuhi tanaman-tanaman purun ya. Tapi ini untuk airnya cukup kalau untuk melakukan pemadaman. Nah ini sahabat, kita lihat ini vegetasi degas. Nah, kita lihat untuk tinggi vegetasi ini sudah melampaui orang dewasa ya. Ini jadi karakteristiknya memang dia hidup di rawa bergambut ya, seperti ini. Jika terjadi kebakaran seperti ini rentan sekali. Biasanya kalau terbakar ini, dia biasanya suka sering terjadi seperti letupan-letupan kecil seperti ini. Nah yang ini yang bisa membuat penyebaran api semakin cepat ya. Ditambah lagi dengan tiupan angin, nah dia cepat sekali untuk ini bisa menyeberang, apinya bisa melakukan loncatan api ya. Kita lihat ini karakteristiknya ya, kita lihat dia itu memiliki batang yang di tengahnya itu seperti ada busanya ya. Nah seperti ini. Ini kalau terjadi kebakaran biasanya sering terjadi kalau kebakaran ini terjadi letupan-letupan kecil ya. Nah itu yang bisa menyebabkan terkadang api loncat ya, seperti itu. Seandainya pun terbakar ya, ya ini awet. Jadi arang di sini adalah bara api di sini. Ditambah lagi dengan tiupan angin, dia akan terbang. Ini bisa terbang sampai jauh ya, bisa 500 meter ke depan. Nah yang ini lagi seperti ini daunnya ini. Ini sangat awet ya. Kalau sudah jadi bara, dia awet. Jadi terbang, itulah kalau tertiup angin baranya terbang, itulah bisa menyebabkan namanya api loncat. Sahabat Pongi, sekarang kita ada di sebuah areal ya dengan vegetasi pohon gelam. Nah ini pohon gelam ini biasanya kalau terjadi kebakaran ini sering terjadi kebakaran atas ya, bahkan laju atau front fire. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat di pohon gelam ini, nah ya, ini di kulitnya ini kan biasanya mengandung minyak seperti itu ya. Sahabat Pongi, nah kita sekarang akan mencoba atau mengecek ya, ngecek bahan bakar yang ada di Sungai Rambutan ini ya. Kita lihat untuk vegetasi ya, ini jenis-jenis vegetasi tanaman kris-krisan ya, kalau di sini bilangnya seperti itu ya. Nah untuk tanah pun, nah kita lihat, nah ini bergambut ya. Bergambut ini mungkin sekitar bisa diperkirakan hanya kurang lebih 30 cm. 30 cm ya. Nah, sekitar 30 cm itu namanya bergambut. Jadi yang biasanya kalau yang di atas 1 meter itu yang namanya lahan gambut. Seperti itu. Nah, sahabat Pongi, mungkin terbayangkan oleh kita jika hamparan seluas ini
terbakar dengan sia-sia. Tidak ada dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Kita lihat, kalau ini terbakar, berapa banyak hewan-hewan yang hidup di sini akan kehilangan tempat tinggal. Polusinya juga, seperti itu ya. Jadi alam ini Tuhan ciptakan, dititipkan kepada kita, kepada manusia. Marilah sahabat, kita ajak masyarakat untuk merubah pola pikir atau mindset mereka untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, karena sejatinya alam ini diciptakan bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi hal yang diciptakan untuk warisan kepada anak cucu kita. Kepada siapa lagi alam ini akan meminta pertolongan kalau bukan kepada kita yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam untuk menjaga yang ada di muka bumi ini. Sekian dari saya. Terima kasih sudah ikut bersama kami dalam giat patroli hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Pongi.